menyerbu kota Serang gitu. Disitulah nanti akhirnya Banten merdeka dan perjuangan Kiai berhasil. Tapi ini enggak. Ya, harusnya begitu. Ya. Tapi ini enggak, kenapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya teman-teman di Ginau TV, TV-nya Dulur Sedanten ya. Yang mudah-mudahan semuanya punya kabar baik selalu. Dan kali ini di episode kali ini kita kembali akan menguak kebenaran tentang sejarah geger Cilegon. Nah, bersama tentunya sejarawan keren di samping saya yang akan terus mengupas ataupun menguak kebenaran terkait dengan sejarah geger Cilegon. Kali ini kita syuting di tempat bersejarah juga, Pak ya. Tempat bersejarah. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan nuansa yang luar biasa juga pada sekarang kita. Menjadi rumah dinas. Rumah dinas. Alhamdulillah mendapat izin dari yang menjaga di sini untuk mengadakan syuting. Terima kasih. Oke, teman-teman Ginau TV tentunya kita akan melanjutkan obrolan ataupun perbincangan di bagian pertama, Pak ya, terkait dengan sejarah geger kota Cilegon ini yang sebetulnya sudah istilahnya mungkin sudah dibahas di part pertama, cuman masih ada hal-hal yang mesti dijelaskan lebih detail. Iya. Ya, kayak waktu mungkin teman-teman juga mungkin kalau menyimak dengan seksama dengan detail waktu itu, Obama tuh sering gitu ngucapin bahwa di selama perjuangan itu kan ada kegagalan dari segi teknis. Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak, di para pejuang Banten ini yang istilahnya untuk memerdekakan Banten tapi katanya gagal secara teknis gitu kan. Itu seperti apa? Mungkin di episode kali ini kita akan ngupas tentang itu. Mungkin Pak Bambang bisa dijelaskan. Iya. Memang waktu itu pernah saya singgung ya, bahwa perjuangan para kiai untuk merebut kemerdekaan di Banten ini boleh dikatakan gagal. Tidak berhasil ya, walaupun sebagian sudah dilaksanakan dengan sukses, karena ada faktor teknis yang membuat kegagalan itu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin jelaskan barangkali karena mungkin penonton juga penasaran faktor teknis apa sih yang membuat kegagalan itu. Namun tentu saja sebelum saya langsung ke situ kan biar agak panjang dulu ceritanya. Berarti saya harus mengupas dulu peristiwanya. Iya betul, biar lebih paham dulu dong. Dan masih ada juga yang belum saya sampaikan juga, waktu itu kan sudah dibahas masalah bukunya. Jadi biar bukunya ini juga menjadi pegangan. Jadi orang mendengar kisah sejarah ini bukan kisah sejarah dongeng gitu, tetapi mempunyai fakta sejarah yang valid. Betul gitu. Jadi ini ya bukunya ya. Ini bukunya, tapi mungkin waktu itu pernah saya sampaikan bahwa buku ini tidak sembarangan orang bisa menulisnya. Dan memang proses penulisannya juga menurut saya penuh keajaiban. Keajaiban itu begini, semua data-data yang ada di Belanda itu baik di perpustakaan maupun yang ada di lembaga-lembaga lain itu terkuak lebar terbuka ketika Profesor Dr. Sartono melakukan studi ini. Ada faktor spiritual juga mungkin ya, Pak. Saya yakin itu. Ada faktor energi yang mendorong itu, karena tidak mungkin bisa berjalan mulus tanpa adanya sesuatu gitu. Ya. Nah, itu sudah saya ceritakan di part pertama ya sebagian. Nah, bahkan itu pernah diseminarkan ya. Iya. Saya juga di Jogja itu kan. Di Jogja di Universitas Gadjah Mada di UGM. Bahkan saya tambahi lagi sekarang di sini gitu. Yang belum saya sebutkan di sana waktu itu bahwa pelaksanaan seminar tentang buku ini dihadiri oleh ilmuwan, ingat nggak? Masih ingat? Iya. Oleh ilmuwan seluruh dunia. Itu dan sudah diceritakan. Dan saya menceritakan satu poin lagi yang penting sekali. Jadi pada pelaksanaan itu, acara itu namanya seminar, kemudian ada sambutan. Nah, sambutan itu dari seorang guru besar dari Monash University, namanya MC Rickleff namanya itu. Monash University itu Australia. Oh, di Australia. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya, nanti kita cari ya Monash University itu ada di mana. Tapi kalau saya kira adanya Australia. Kalau waktu itu perjalanannya dari
melalui Amerika dulu, ya. Kemudian baru ke Belanda, sudah saya ceritakan di episode pertama. Jadi ini saya membahas masalah yang berikutnya yang belum dibahas di episode pertama. Jadi guru besar Monash University itu memberikan sambutan. Dia pas lagi ini seminar tentang buku ini. Tentang buku ini. Di Universitas Gadjah Mada, iya, di Yogyakarta ya. Jadi beliau menyatakan bahwa Sartono Kartodirjo dalam melakukan pendekatannya maupun metodenya tidak berhenti pada pendekatan konvensional saja, kata beliau, guru besar. Tetapi telah bergerak pada pendekatan sosiologi, sastra dan filsafat. Bergeraknya. Berarti luar biasa ya. Iya, makanya menggabungkan beberapa keilmuan. Nah, betul, makanya Wycliffe ini begitu terkagum-kagumnya oleh penulisan buku ini gitu. Karena pendekatannya itu bukan cuma pendekatan konvensional, tetapi melalui sosiologi, sastra dan filsafat. Karena itu lebih terbuka. Penulisan sejarahnya lebih terbuka terhadap pendekatan baru kan. Jadi ngebuka wawasan baru terhadap pendekatan baru ya, sehingga dibandingkan dengan sejarawan di luar negeri pada masa itu, Sartono lebih maju selangkah. Yang ngomong guru besar University Monash University, seorang guru besar orang luar negeri. Dia menyatakan di luar negeri aja sejarawan itu kalah sama Sartono dalam penulisan sejarah setelah membaca buku. Ini makanya mengadakan seminar itu sebagai merupakan penghargaan dan penghormatan mereka lakukan. Yang saya bilang, ini orang luar negeri, para ilmuwan menghargai betul karya ini, akan tetapi di Indonesia sendiri buku ini cuman saya yang mendalami. Cuman saya. Ya kalau ada ya kita duduk bareng lah. Kalau ada nanti kita duduk bareng. Mungkin dengan adanya video ini tahu-tahu, oh iya saya juga baca loh Pak. Nah iya kan? Baca loh Pak gitu. Ya nggak apa-apa. Memang harus lebih banyak dirangsang gitu. Ini juga biar ada diskusi juga. Iya. Ada diskusi suatu saat. Mudah-mudahan mereka yang pernah baca, kita duduk bareng lebih untuk memperkaya nanti. Ya bagaimana sudut pandangnya masing-masing terhadap buku ini. Jadi ini kembali kepada teknis ya. Iya, kegagalan teknis tadi. Berarti saya harus menceritakan sebagian ya. Iya dong. Karena cerita-cerita nanti untuk episode berikutnya. Iya. Biar nggak habis. Jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak dulu, faktor teknis aja. Pelan-pelan dulu nih. Kalau teknis ini kayaknya lama nih, lumayan ya. Lumayan ini juga bisa 1 jam lebih gitu. Jadi saya bacakan dari halaman 305 saja. Ini aja dulu, nanti saya cari lagi mana yang perlu dalam episode ini ya. Jadi begini, karena tadi faktor teknis berarti kan biar tahu gitu. Jadi semua yang direncanakan oleh para kiai sebanten itu untuk merebut kemerdekaan di Banten itu sudah direncanakan dengan matang dan penuh perhitungan. Sehingga tidak mungkin gagal. Gitu. Karena para kiai waktu itu sudah berpikir luar biasa, yang mungkin saya sendiri kagum kok. Kiai-kiai zaman dulu di Banten ini pemikirannya luar biasa, pemikiran strategi perangnya sudah luar biasa gitu, dan yakin tidak mungkin gagal, itu pasti berhasil. Tetapi karena ada faktor teknis tadi gitu, gagal. Nah ini yang akan kita kupas. Yang akan kita kupas ini. Jadi setelah mereka rapat berarti hari H memang terjadi masalah perbedaan pendapat menentukan hari H ya. Buat hari H peristiwa penyerangan itu ya, bahkan terjadi juga bersih tegang antara Haji Marjuki dan Haji Wasid juga pernah terjadi di situ. Tetapi akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan itu di 9 Juli 1888. 9 Juli 1888 akhirnya disepakati itu, walaupun tadinya dari bulan September gitu. Nah, jadi ini kita coba aja ya lihat situasinya. Ini kebetulan suasananya di sini. Kumpulnya di mana? Nanti sambil ngobrol kita tunjuk.
Ini di belakang ada hotel, sebetulnya ini rumah-rumah dinas para pejabat. Oke, nanti kita shoot lah ya gambar. Nanti kita shoot tampilkan ya biar penonton tahu. Dari tadi hotel ya? Dari ini Ojeng Hotel. Ada 3 rumah di sana. Nanti mungkin akan kita jelaskan juga di tempat lain, tapi ya di episode lain, karena kita hanya membahas masalah teknis. Iya, sekarang teknis dulu. Teknis ya. Terus biar penontonnya penasaran. Iya. Gitu. Karena masih banyak yang seru-serunya. Jadi begini. Pada pagi hari 9 Juli itu. Jadi tempatnya di perempatan sana ya. Memang nggak kelihatan dari sini ya. Itu ada gardu pasar. Kalau orang menyebutnya sekarang perempatan Matahari Lama. Oh, iya Matahari Lama ya. Ya, di situ ada gardu. Disitulah sebetulnya tempat berkumpul para pejuang ini. Ya, apa itu yang dari arah selatan maupun utara, begitu juga yang dari arah barat. Kan? Utara dari sini, utara itu mencakup Bojonegara, Beji, terus Kaligandu dan lain sebagainya. Kalau dari selatan di sana Arjawinangun, Waringin Kurung, bahkan termasuk Cibeber, Seneja itu termasuk dari selatan. Saya mengkategorikannya ke selatan karena berkumpulnya juga di Seneja di rumah Haji Iskak. Berkumpul di sana. Nah, berkumpulnya dari kapan? Dari semalam. Nah, sebetulnya ini kita bahas saja biar teman-teman punya gambaran. Jadi rencana itu, penyerangan itu secara teknis harusnya itu dimulai pagi, subuh. Ya, jam 9. Akan tetapi memang terjadi insiden. Jam 3, jam 2 dini hari itu rumah itu mendapat serangan. Ya, secara sekilas saja ya. Kemudian akhirnya tidak terus. Karena rumah juru tulis Dumas. Juru tulis Dumas itu rumah. Mendapat serangan pertama yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail. Ternyata di Bojonegara sendiri terjadi penyerangan juga di Bojonegara yang dipimpin oleh Haji Wasid. Itu di luar rencana penyerangan ini ya. Itu mungkin apa inisiatif masing-masing saya juga kurang tahu gitu. Yang penting malam itu terjadi. Tetapi tidak terus, semua kembali. Itu di sana juga tidak terus. Karena rencananya kan pagi. Nah, pagi-pagi itu akhirnya berkumpullah di gardu pasar Jombang Wetan itu. Kalau kita gambarkan perempatan Matahari Lama sebelah, kalau dari arah Bojonegara itu sebelah kiri. Nah, di situ berkumpul mereka. Jadi memang pada saat itu sepasukan pemberontak di bawah pimpinan Kiai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman dari Arjawinangun sedang menuju gardu pasar Jombang Wetan. Jadi dari sana pagi berangkat ya. Muka mereka untuk sebagian ditutupi kain putih. Jadi mukanya ditutupi kain putih, pakai ikat kepala putih. Bajunya semacam baju jubah putih. Karena ini jubah putih ini juga itu sudah direncanakan di rapat. Jadi pakai itu. Ya memang tidak semua yang ikut ya, pakai begitu, orang-orang tertentunya saja. Tertentunya saja dan sebagian besar lah pakai baju putih. Makanya sekarang kemarin saya dengar di Palestina ada pasukan putih-putih katanya. Ya saya sih nggak artinya tidak menyatakan bahwa itu mereka juga kesana gitu. Tetapi boleh jadi karena pasukan-pasukan ini di sini juga kan tidak dihargai. Ini loh nama-namanya. Nih, kalau kita bahas ini namanya pasukan-pasukan putih. Ini namanya banyak segini. Ini ya. Nanti di shoot ya. Ini belum yang ini. Ini juga tidak dihargai, tidak pernah ada haul. Mereka ini dibiarkan terkubur namanya bersama dengan jasad-jasadnya gitu. Padahal mereka ini syuhada itu seorang pejuang, syuhada yang gugur tetapi memang dilupakan di negaranya. Nah makanya kalau di Palestina rame ya itu menyimpang aja ya, kita berguyon aja. Ada pasukan putih-putih di sana yang tidak bisa ditembak oleh Israel. Iya. Nah, itu intermezzo aja ya. Jadi
kemudian pasukan pemberontak yang besar sekali jumlahnya muncul dari arah Bojonegara. Mereka juga bergerak menuju Gardu. Nah, itu dari Bojonegara sana ya. Ini udah hari nih ceritanya ya. Udah hari pagi ya. ya. Makanya tadi sudah saya bahas kalau malamnya itu jam 3 itu insiden boleh dikatakan. Insiden doang enggak? Insiden doang. Serangan yang nyerang itu. Tapi mereka akhirnya kembali setelah jam 3 subuh. Gitu. Mungkin pemanasan atau apalah awalnya tuh. Termasuk Gedung Kepatihan juga mendapat serangan. Gedung Kepatihan yang itu tuh. Tapi itu hampir orang tidak ada yang mengetahui bahwa Cilegon punya Gedung Kepatihan. Nah kebetulan saya menghadap Gedung Kepatihan. Posisinya kita berdua ini itulah Gedung Kepatihan. Gedung terbesar di Cilegon pada masa itu dan termegah serta termodern. Tetapi sekarang tidak ada satupun bekasnya sebutir kerikil pun di sana. Ini tempatnya di ini ya, rumah dinas ya. Ini ya. Depan. Apa Gedung Kepatihan? Iya. Seberang jalan. Seberang ini maksudnya depannya kah? Seberang sana. Oh, masih sana. Iya, sampai berbatasan dengan stasiun. Oh, stasiun. Ini maksud berarti dekat sama ini Masjid Agung. Berbatasan sama Masjid Agung, sama stasiun, sama SMP, berbatasan. SMP. Iya, itulah ke wilayah Kepatihan lah. Kalau ini Kawadanaan. Nah, ini Kawadanaan jelas kan? Gitu. Saya kalau posisi di sini enak menggambarkannya. Gitu. Mereka menuju Gardu, ketemu di situ ya. Rombongannya Haji Bagus Ismail. Nah, sambil menyerukan pekik sabilillah, mereka bergabung dengan orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Haji Bagus Ismail. Jadi Haji Ismail dulu di sana, baru rombongan yang dari Bojonegara yang dipimpin oleh Haji Wasid. Nah, siapa saja yang dari Bojonegara ini? Jadi gerombolan yang dari utara dipimpin oleh Haji Wasid, Haji Usman dari Tunggak, Haji Abdul Ghani dari Beji, Haji Nasiman dari Kaligandu. Orang-orang terus berdatangan sehingga pada akhirnya mencapai jumlah yang besar sekali di Gardu sana itu. Waktu pagi ditutup titik kumpulnya. Titik kumpul di situ. Kemudian pemimpin utama operasi ini adalah Haji Wasid. Atas perintahnya sebagian kaum pemberontak akan menyerbu penjara dan membebaskan semua tahanan. Sebagian lagi akan menyerang Kepatihan, itu penjara yang jadi SMP Negeri 1, Kepatihan yang sekarang jadi pemukiman penduduk dan pertokoan itu akan membebaskan semua tahanan. Sebagian lagi akan menyerang Kepatihan, sebagian lagi akan bergerak menuju rumah asisten residen ini rumahnya. Nanti disebut ini. Ya, rumah asisten residen gitu. Tetapi dalam buku ini ya mengatakan bahwa rumah asisten residen itu ini. Yang jadi ini rumahnya asisten residen. Ya namanya juga informasi sejarah gitu ya. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena ini dulunya kantor Kawadanaan. Dan asisten residen itu berkantornya bukan di Kawadanaan tetapi di Kepatihan. Gitu. Iya, gitu. Harusnya tahu teman-teman ya. Biar tahu. Karena ini kan kantor Kawadanaan. Nah, asisten residen rumahnya di situ. Ini memang pembahasan tersendiri tapi nanti ya. Gitu. Karena ini posisi rumah aja panjang gitu pembahasannya karena kita membahas masalah teknis ya. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, di sini ada pemimpin utama operasi ini adalah Haji Wasid. Jadi membaca pemimpin utama ini adalah Haji Wasid artinya Haji Wasid yang bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan di Cilegon dan sekitarnya. Itu Cilegon dan sekitarnya itu karena begini, karena diserang juga. Nah, kalau Cilegon itu sampai ke Keramat Watu ya, masih tanggung jawab Haji Wasid tuh. Keramat Watu tanggung jawab Haji Wasid, tetapi sudah ke Meranggen, Kronjen, ke Ganteran itu sudah wilayah sektor 2. Sektor 2 itu yang akan menyerang Serang. Itu. Kemudian Serang. Siapa yang bertanggung jawab pemimpin utama yang serang itu. Nah, karena kan biar ada gambaran nih. Berarti geger Cilegon itu akan merebut Banten. Kemudian gagal. Nah, saya gambarkan situasi itu sudah matang. Jadi di bagian Serang itu sudah dipimpin oleh Haji Muhammad Asik dan kiai-kiai dari Terumbu bersama dengan Haji Muhyiddin dan Haji Abu Bakar. Dia bertanggung jawab untuk menguasai Serang. Kalau pemimpin utama operasi di sini di Afdeling Anyar ini, di Cilegon ini yang sampai ke
Keramat Watu, Bojonegara, Waringin Kurung sama Mancak itu Haji Wasid penanggung jawabnya. Pemimpin utamanya. Walaupun tadi sudah saya sebutkan banyak pemimpin ya, Haji Usman, ya Haji Nasiman dari Kaligandu. Ya mudah-mudahan ada anak keturunannya Haji Nasiman dari Kaligandu terpanggil begitu mendengar ini ya, ingin menelusuri di mana makam kuburannya. Kita nanti bisa bekerja sama. Karena penelitian itu penting, terutama apalagi oleh anak keturunannya gitu. Nah, jadi di Serang juga itu bukan cuma dipimpin oleh tadi yang saya sebutkan, tetapi bersama-sama dengan kiai lainnya dari distrik Serang, Ciruas, dan Ondar Andir. Ondar Andir itu daerah Cikande. Sana. Jadi di sana itu yang akan menguasai Serang. Artinya Serang sudah diplot, Cilegon sudah diplot, Cikande dan Tanara sudah diplot. Gitu. Makanya begitu dilaksanakan, makanya kenapa harus pagi-pagi? Nah, kenapa harus pagi-pagi? Karena pagi-pagi itu Cilegon dikuasai, ya. Nanti langsung berangkat ke Serang. Berangkat ke Serang, langsung yang tadi saya sebutkan itu, orang-orang yang tadi sebutkan di Serang dan di berung bareng, bergerak bareng menyerbu kota Serang, gitu. Disitulah nanti akhirnya Banten merdeka dan perjuangan Kiai berhasil. Tapi ini enggak. Ya, harusnya begitu. Ya. Tapi ini enggak, kenapa? Nah, jadi dia nih. Nah, ini dua kita mulai masuk ya. Cari dulu. Karena kalau ngarang nanti orangnya ngetawain saya. Jadi akhirnya Cilegon jam 6 itu sudah dikuasai dan diperkirakan jam 7 jam 8 itu sudah selesai. Karena rumah asisten residen kan di sini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa sebagian akan menyerang Kepatihan, ya kan, sebagian akan menyerbu penjara, kemudian akan menyerbu rumah asisten residen. Maksudnya kalau asisten residen itu kan orang nomor 1, berarti kalau mau merebut wilayah, orang nomor 1-nya harus dikuasai, ditangkap atau dibunuh. Jadi target utamanya adalah membunuh asisten residen. Itu berarti Cilegon dikuasai. Dan diperkirakan pagi hari itulah asisten residen sudah terbunuh, karena pagi-pagi juga sudah didatengin, rumahnya kosong. Itu. Kenapa rumahnya kosong? Nah, di sini ternyata waktu itu asisten residen Gubel sendiri sedang tidak ada di sini. Gitu. Asisten residen sendiri sedang ada di Nah, ini peristiwa yang sangat penting adalah pengejaran terhadap asisten residen. Ya, itu yang tadi saya bilang. Secara kebetulan Gubel sedang tidak berada di tempat tugasnya Cilegon, tempat tugasnya di sini. Ketika pemberontakan pecah, 2 hari sebelum pemberontakan itu dimulai, ia meninggalkan Cilegon untuk menyertai residen dalam perjalanan inspeksinya di Afdeling Anyer bersama-sama dengan kontrolir muda. Ketika pemberontakan itu berkobar, residen dan rombongannya berada di Anyer tanpa mengetahui ada ini ya. Inspeksinya itu residen Banten itu, kalau sekarang gubernur Banten. Ya. Presiden mengadakan inspeksi. Para kiai kan tidak tahu kalau itu mau inspeksi, makanya dijadwalkan tanggal 9. Tanggal 9 pagi residen sudah kena. Kalau sudah kena pagi, dianggap di Cirebon sudah dikuasai. Serang diserang. Nah, diserang berarti kan residen Bantennya sudah direbut merdeka Banten gitu. Karena lambang orang nomor 1 di Bantennya, residennya sudah dibunuh juga gitu. Rencananya seperti itu. Benar. Tetapi kan faktanya berjalan, residennya ada di Anyer, asisten residennya ikut menyertai inspeksi ke Anyer. Sedangkan mereka sudah terlanjur bergerak tanggal 9 pagi. Jadi
itu yang saya sebut faktor teknis. Jadi harusnya pagi berangkat semua ke sana, ke Serang. Ke Serang itu jadi karena Serang nih yang mau direbutnya Karesidenan, powernya pasukannya lebih banyak. Berarti cuman yang bukan tadi yang disebutkan aja, dibantu oleh sebagian pasukan dari Cilegon yang akan berangkat ke sana. Karena emang itu di sana pusatnya lebih besar gitu. Lebih besar, berarti pasukannya juga harus ditambah dari Cilegon. Gitu, ya? Kalau Cilegon cukup oleh Ki Wasid dan kawan-kawan, walaupun itu juga termasuk dengan yang apa namanya, yang memimpinnya juga termasuk dari Keramat Watu, Waringin Kurung dan lain sebagainya ya, gitu pemimpinnya ya. Akan tetapi karena ini sedang tidak ada di tempat, dan pada pagi hari itu pun makanya sudah langsung diadakan penobatan raja. Karena tujuan perjuangan ini adalah membentuk satu pemerintahan yang berdaulat dan rajanya sudah ditentukan. Gitu. Calon rajanya itu Haji Tubagus Ismail. Dan Haji Wasid itu ditunjuk sebagai patih, panglima perang. Jadi pagi pelaksanaan mengerebut Cilegon, langsung dinobatkan penobatan raja di Jombang Wetan di belakang hotel Cilegon ini, atau pas di belakang apotek yang sekarang jadi apotek. Ya, pas di situ. Kenapa dinobatkan dulu? Karena biar peristiwa ini ada yang memimpin. Ya, kan tadinya siapa yang memimpin? Kan masing-masing. Tadi yang saya sebutkan, masing-masing punya pimpinan. Tetapi setelah dinobatkan raja di situ pagi-pagi gitu. Dan waktu itu karena Haji Tubagus Ismail masih mengejar-ngejar asisten residen, secara simbolis Haji Wasid dinobatkan sebagai raja. Simbolis. Iya. Untuk biar ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya, karena memang sudah dalam rapat kesepakatan juga sudah ditentukan bahwa calon rajanya Kiai Tubagus Ismail, Haji Wasid sebagai panglima perangnya. Berarti 2 orang ini yang memimpin nantinya. Makanya begitu Bruk Cilegon diserang, langsung penobatan raja gitu. Karena Haji Tubagus Ismailnya calon rajanya lagi ngejar-ngejar asisten residen. Kenapa yang harus ngejar asisten residen harus calon raja? Karena untuk merebut satu wilayah, ya harus calon rajanya, bukan saya gitu. Yang merebut ini kan wilayah kekuasaan asisten residen, mau direbut, yang merebut siapa? Ya harus calon raja. Nah, karena ini masih ngejar-ngejar ini, akhirnya yang dinobatkan menjadi raja secara simbolis Haji Wasid. Untuk Serang itu sudah ditentukan, komando penyerangan sudah berada di tangan Haji Wasid dan Tubagus Ismail. Itu komando penyerangannya. Akhirnya karena memang ini keterlambatan, bahkan pagi-pagi Haji Wasid juga disarankan oleh Haji Ahya untuk berangkat pasukan dulu. Artinya dalam di sini kan ada narasi begini. Untuk menggambarkan begini, nggak apa-apa sekalian saya sebutkan aja. Jadi seberapa kuat sih dulu itu perebutan kekuasaan tuh. Jadi untuk menjelaskan secara pasti memang kan sulit ya menghitung. Tetapi ada gambaran begini dalam buku ini. Tidaklah mungkin untuk memikirkan dengan cepat jumlah anggota pasukan pemberontak selama huru-hara itu. Dalam serangan malam hari terhadap rumah Dumas saja yang saya bilang intinya itu aja. Ya pihak penyerangnya diduga berjumlah sekitar 100 orang. Yang malam hari itu aja yang insiden. Yang belum waktunya. Nah, ketika terjadi serangan terhadap Cilegon pada pagi hari Senin, nah ini kan harusnya jadwalnya memang Senin pagi, pasukan pemberontak dari arah utara yang dipimpin oleh Haji Wasid diperkirakan berkekuatan sekitar 4 atau 500 orang. Itu yang dari utara. Gabung Bojonegara. Belum, baru sana. 500 orang itu Bojonegara dan Kaligandu, ya dari selatan lah ya. Menurut berita acara sidang pengadilan, jumlah pemberontak yang dipusatkan di Bendung diperkirakan sekitar 400 orang. Jadi setelah peristiwa itu kan ditangkepin tuh. Nah, ada sidang pengadilan. Ditanya saksi, ada kesimpulan menceritakan bahwa jumlah pasukan yang di Bendung itu Lempuyang. Oh iya. Tanara. Kalau ke sana ke Tanara, di Bendung Lempuyang ya. Itu ada jembatan tuh di situ, belok kiri.
Situ Lempuyang. Di situ ada orang tua, udah umurnya ratusan tahun, nenek-nenek masih keren, masih cantik, ngobrol sama saya, masih lancar dan matanya masih jelas, tidak pakai kacamata. Umurnya sudah ratusan tahun. Masih sekarang? Masih, insya Allah masih. Saya belum lama kok ngobrol. Berdua begini ngobrol gitu berdekatan, gitu ya. Itu di Lempuyang. Nah, artinya saya lagi menceritakan masalah kekuatan pasukan itu. Berarti bukan cuma di Cilegon, di Lempuyang saja sudah tergambar itu menurut laporan dari persidangan. Kan di sidang perkirakan sekian ya. Terus dan menurut laporan residen, nah residen membuat laporan ke Gubernur Jenderal ya. Yang dikerahkan dari Terumbu. Pernah dengar nggak Terumbu? Di daerah Terumbu itu masih ke sana Cikate. Apa namanya? Sebelah kiri lah masuk ke sini nanti. Itu diperkirakan itu laporan residen ya, sekitar 600 orang. Jadi di Terumbu itu waktu mau terjadi peristiwa ini malamnya besok, bahkan orang-orang ini tidak ikut rapat terakhir itu di sini dan di sana aja. Rapat terakhir kiai-kiai dari Terumbu nggak datang. Tapi kenapa bisa tahu? Nah itu yang pertanyaannya. Karena langsung pagi itu belum ada telepon, belum ada WA, belum ada apa-apa, belum ada telegraf, tapi mereka langsung bergerak pagi-pagi ke Terumbu ngasih tahu nanti loh hari Senin jam 6 pagi. Makanya kumpulnya di sana aja. Karena kalau langsung mereka kan yang di Terumbu itu kumpulnya nanti di sana di daerah Cikande, Tanara di situ kumpulnya. Karena mereka pun dibagi tugas masing-masing kan sampai ke Cikande sana. Jadi punya bagian-bagian sana. Artinya langsung siap standby. Walaupun nggak ikut rapat di Caneja sini, tetapi mereka tahu karena langsung dihubungin, bergerak cepat terus gitu. Paginya bergerak cepat, malam rapat di Caneja, pagi bergerak cepat. Kemudian harusnya tadi itu kan bergerak dari sini bareng, ya kan? Tapi ternyata si ini belum ketangkep-tangkep. Jadi akhirnya terlambat pengiriman ke Serang itu terlambat. Tapi berarti ini yang asisten residen itu kan nggak ada ya tadi tuh? Nggak ada kan? Nggak ada. Akhirnya sampai siang kan. Terus bagaimana nih? Akhirnya kan Haji Yahya menyuruhkan agar pemberangkatan sebagian diberangkatkan. Berarti kan jadwalnya itu jam 7 itu harusnya udah pada berangkat. Nah ini mau berangkat bagaimana? Haji Usman dan Haji Wasid masih menunggu asisten residen. Nggak ada. Dan memang akhirnya, ya ini kemana gitu ya? Akhirnya mendengar, sedang di Anyar mendengar bahwa di Cilegon terjadi anaknya sudah dibunuh. Mendengar berita dari pembantunya, dari babunya, anaknya sudah dibunuh. Pak kalap dia. Akhirnya nggak pandang bulu, nggak mikir panjang, dia balik ke sini. Nah, jadi bahkan di sini ini ya si kokinya itu ngenasihati agar jangan pergi ke Cilegon, nggak usah. Cilegon sudah dikuasai gitu. Oh, jadi ada yang ini ya? Babunya, koki dia, juru masaknya langsung berangkat ke sana. Gitu kan, memberitahukan bahwa di Cilegon di sini dan anaknya sudah dibunuh, anak-anaknya itu. Nah harusnya nggak usah ke sana. Bahwa mendengar anaknya dibunuh, malah dia maksa mau berangkat ke Cilegon. Akhirnya Gubal tuh memerintahkan kudanya, udah siapin katanya. Gitu. Nanti dia berangkat, dia bersikeras untuk pergi ke Cilegon, maka berangkatlah ia tanpa ragu-ragu, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Dokarnya melesat maju ke Cilegon. Rupa-rupanya ia telah mengatakan kepada orang-orang bahwa ia lebih baik mati saja apabila anak-anaknya sudah dibunuh. Jadi mungkin saking marahnya nekat. Saya harus ke Cilegon katanya, lebih baik saya mati di sana. Nah yang dia kan lagi memang harus mati, sedang ditunggu itu. Nah, terus ini menarik ya. Di dekat Kalentemu, karena dekat Kalentemu, Kalentemu ya, coba sambil diingat-ingat ya. Di dekat Kalentemu ia berjumpa dengan sekelompok pemberontak yang terdiri dari sekitar 30 orang yang menutup jalan di Kalentemu. Kalentemu itu di sana tuh ya. Nanti saya jelasin nih setelah itu.
Kusir Dokar bukannya berhenti, melainkan langsung menerobos barisan pemberontak. Kaum pemberontak mula-mula minggir, akan tetapi segera setelah itu mereka melompat maju dan menyerang asisten residen. Jadi dibatasi, Dokar terus ngejar ke sini, bukannya berhenti, diterobos minggir kan. Nah, akhirnya si orang ini yang kumpul di jalan ini ditombak kudanya. Gitu. Dan kudanya itu melaju, pengawal-pengawalnya dan Dokarnya itu di atas itu ya, salah seekor kudanya ditusuk perutnya. Nah, asisten residennya bagaimana posisinya? Gubel sendiri mendapat tusukan tombak. Tusukan tombak. Terbunuh saat perjalanannya. Belum mati. Belum mati. Iya, itu hebatnya itu. Padahal dadanya ketombak. Terus dia naik Dokar, kan Dokarnya ada beberapa tadi itu. Terus dikebut. Tujuan dia ke rumah sini. Nah, tapi di sini kan nggak bisa. Jadi di dada penyerangnya diketahui bernama Samidin. Sedangkan kelompok itu dipimpin oleh Haji Kalipudin yang di kalian temu. Lokasinya yang mana sih Pak Bambang? Sekarang ada di sana yang namanya masjid di areal Krakatau Steel. Tetapi ada masjid tidak dibongkar di situ. Kalau nggak salah nama masjidnya Al Qudro ya. Itu kenapa? Itu harusnya dibongkar, waktu bikin KS itu dibongkar masjid itu. Tetapi karena sulit dibongkar gitu. Akhirnya masjid itu dipertahankan sampai sekarang dan berada di wilayah industri pabrik baja Krakatau Steel. Dan kemarinnya itu juga mungkin ya, tapi saya nggak menuduh ya. Itu juga ada upaya untuk merobohkan masjid itu karena di belakang masjid itu digali mungkin puluhan meter dalamnya. Saya kebetulan lewat, saya berhenti, seakan-akan kebayang pasukan yang tadi berbaris itu tengah jalan ya, yang gubers lewat yang ditusuk gitu, seakan-akan mereka datang ke situ, ke tempat ke masjid itu. Alhamdulillah sampai sekarang galian itu berhenti sampai di situ. Enggak, kalau maju sedikit ya kena masjidnya rubuh. Berarti sudah tidak ada. Alhamdulillah sampai sekarang masjidnya masih ada. Waktu itu saya pas lewat dari sana berhenti, wah gitu kan ya, cuman saya mau nggak ngomong apa-apa, orang ngapain, itu kan tugas orang ya ngerukin itu puluhan meter dalamnya. Jadi ada jurang yang sekarang bentuknya ini masjid, di sini jurang dalam belakang. Ini kalau digali lagi sedikit lagi masjidnya hancur, roboh. Tapi waktu itu berhenti sampai di situ. Pas saya ngelihat, oh ya udahlah, syukur kalau sudah berhenti. Kira-kira begitu perjalanannya. Kemudian masih ada perjalanan diberangkatkan ke Toyomerto karena itu sudah jadwal pagi-pagi harus berangkat. Itu ketika sudah terbunuh tadi, sudah tertusuk tadi? Sudah tertusuk tapi belum terbunuh, masih hidup. Terus sampai masuk ke Cilegon. Dia dibawa ke sini. Dia mau pulang ke rumah udah nggak bisa karena sudah dikepung rumahnya. Akhirnya dia melarikan diri ke Gedung Kepatihan karena orang-orang berkumpulnya di sini. Dia datang dari sana naik Dokar langsung ke Gedung Kepatihan. Arah Anyar itu ya. Dari arah Anyar kan dari sini belok sana depan masjid langsung ke Gedung Kepatihan. Orang-orang kumpulnya di sini. Nah ini wilayah ini nggak ngelihat, tetapi ada yang ngelihat. Oh itu orangnya datang, dikejar ke sana, dikejar ke sana. Kemudian akhirnya ya kalau diceritakan secara ringkasnya tertangkapnya itu jam 3 sore. Sudah di luar rencana karena dianggapnya jam 8 selesai, jam 7 udah pada berangkat karena jalan kaki ke Serang. Jalan kaki diperkirakan itu 1 jam atau 2 jam sudah selesai, sudah nyampe. Ya, berarti kan sekitar jam 10-an Serang juga belum siap, sudah bisa dikepung. Apalagi ini masih saya lanjut ini dulu ya. Jadi halaman muka rumah asisten residen penuh dengan kerumunan pemberontak yang besar sekali jumlahnya. Gubel segera melihat bahwa tak mungkin baginya untuk memasuki rumahnya. Dan oleh karena itu ia turun dari Dokar dan lari ke Kepatihan. Jadi ke Dokarnya berhenti di situ mungkin ya, mungkin di situlah gitu. Karena kita kan nggak tahu, berhenti karena mau ke sini sudah dikerumuni, lari ke Kepatihan gitu.
Terus kerumunan pemberontak melihat dan menyerbu sambil berteriak-teriak memekik. Ada yang berseru agar ia dibunuh saja sebelum dia mencapai kepatihan. Jadi karena dari sini dia dari sana kan cepat larinya, walaupun kena tombak ya, karena dia memang segar kali badannya ya. Gitu. Agar ia dibunuh sebelum ia dapat mencapai kepatihan terdengar tembakan. Ia tidak terkena dan lari masuk ke kamar kepatihan sebelah kanan. Pengejarnya terus memburunya di bawah pimpinan Haji Jahli yang memegang pistol yang sudah diisi peluru. Jadi ditembak karena mungkin dia lari dari kejauhan nggak kena. Saya sempat bersembunyi lamanya di situ, di dalam itu. Jadi mau masuk pintunya kan kayak gini, keras, digedor-gedornya susah. Kayak gedung-gedung ini. Jadi lama gitu ya. Jadi lama mau nangkepnya. Akhirnya singkat cerita jam 3 sore baru ketangkep. Sebagian, nah teknis bahwa jam 8 jam 10 sudah penyerang Serang menguasai Serang kan terhambat. Tidak sengaja. Kenapa terhambat? Karena asisten residen gue lagi di Anyar. Harusnya kan pagi-pagi sudah ditangkap, rumahnya sudah dikuasai. Itulah faktor teknis yang saya sebut di luar dari rencana. Di luar dari rencana sehingga terjadi kegagalan untuk merebut Banten. Nah, untuk sebelum kita akhiri, kita perkuat dengan kenapa jadi gagal. Iya, itu kembali lagi pertanyaannya. Faktor teknis itu diperkuat lagi. Nih gagalnya gara-garanya seharusnya nih kan. Ya, kalau di Toyomerto jelas ada kekalahan karena gitu mereka berangkat sebagian harusnya sekaligus bro. Ketemu pasukan dari Serang, hantam perang ya kan. Tapi karena istri sedikit jadi baik. Iya, jadi kalah di situ. Kaum pemberontak mengalami satu pukulan yang hebat ketika mereka menyadari bahwa walaupun mereka yakin akan kekebalan mereka terhadap peluru, karena sebelumnya kan pada ada yang dimandiin Banten. Iya, karena mentalnya sudah jatuh, itu kekebalan juga hilang. Kebal itu apabila mental kita masih kuat, masih penuh dan sesuai dengan rencana bahwa kerjaan. Lah ini kan mikirin Haji Wasid sama Tubag Ismail mana? Pemimpin mereka mana? Konsentrasi buyar, makanya begitu di Toyomerto, nah tewas mereka itu perjuangan mereka di samping banyaknya luka-luka ya. Selain dari itu mereka juga terkejut untuk pertama kalinya melihat senapan jenis baru, yakni senapan repetir yang digunakan oleh tentara pemerintah dan bukan lagi senapan Achterschleider yang biasa itu, yang dor gitu, bukan. Ternyata senapan itu. Jadi ada kekagetan gitu ya. Ada kekagetan di para orang-orang yang sudah kebal ini gitu. Pertama konsentrasinya sudah buyar karena menunggu Haji Wasid dan Haji Tubag Ismail juga bagaimana kabarnya tak kunjung datang karena ini juga keputusan dia harus menyerang Serang. Nah, kemudian senjatanya memang berbeda ya, di luar dugaan ekspektasi ya. Tadinya cuma paling peluru dor udah siap. Begitu karena konsentrasi buyar, nah itu akhirnya banyak yang jebol. Banyak yang meninggal dan luka-luka. Jadi salah satu penyebabnya juga dampaknya dari situ. Mental ya. Mental. Itu kegagalan tadi itu teknisnya teknisnya karena tidak sesuai jadwal. Ya, itu dia beda. Kira-kira nangkap nggak? Ya. Maksudnya teknis itu. Teknis sudah diatur begini gitu. Rencana. Tapi kemudian gagal jamnya. Ada hal di luar rencana yang membuat semuanya jadi terlambat. Jadi pikirannya nggak konsen lagi. Kemudian yang lainnya juga karena nggak bersatu, jadi nggak bersatu, mentalnya kekuatannya mentalnya turun. Setelah mentalnya turun yang sudah kebal peluru juga akhirnya tertembak mati, banyak yang gugur di sana. Terus ya kalau yang di kondisi yang di Serang itu gimana? Hah? Kondisi yang di Serang? Nah, kondisi yang di Serang kan menunggu kabar. Karena dia tidak bisa bergerak sendiri karena komandonya langsung dari raja. Gitu. Jam berapa harusnya di komando? Ya harusnya jam 10-an lah. Iya. Karena sudah nyampe sana kan harusnya. Tapi faktor teknis tadi tidak datang. Terus berarti tidak ada penyerangan di Serang? Ya, tidak ada penyerangan di Serang. Karena komandonya kan karena itu nunggu dari sini. Dari sini kan kesorean.
Dan dari sini ke sorean sudah terlanjur terjadi masalah di Toyomerto. Beberapa personil mati. Dari situlah titik balik kekalahannya. Jadi Haji Wasid sendiri juga udah berpikirnya pusing. Bagaimana orang mau melanjutkan program tadi, kan mau rapat mendadak nggak ada WA. Kalau ada WA bisa aja ada perubahan gitu ya. Mendadak. Kalau ada WA. Kalau WA nggak ada, kayak zaman dulu kan susah. Telepati. Telepati gitu ya. Telepati juga susah gitu. Ya walaupun dalam hal tertentu mereka para kiai bisa aja berkomunikasi dengan menggunakan seperti itu. Saya yakin itu juga buktinya bisa terkoordinir gitu. Terkoordinir bisa terjadi gitu walaupun ada beberapa yang meleset. Di sini nih ada nih. Jadi sudah dipersiapkan matang ya. Sudah matang. Yang tadi saya ceritakan di Serang dan Terumbu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ada Haji Abu Bakar nih mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang tadi saya sebut Keranggen ya, ke Meranggen, kemudian Keronjen, kemudian ke sana laginya ke itu Keganteran. Jadi Abu Bakar itu dari Keganteran itu dengan pengikutnya di Keganteran menempuh jalan menuju Karangantu dengan dalih akan kerja di kebunnya. Jadi berangkat pasukan dengan dalih akan bekerja di kebunnya Haji Abu Bakar karena Abu Bakar punya kebun-kebun. Padahal ini mereka yang akan memposisikan di Karangantu, posisi di Karangantu. Nah ini penting nih, penting memperlengkap kegagalan tadi. Mereka sudah siap di situ di Karangantu orang-orang ini. Untuk apa? Mereka menjaga kalau ada pasukan bantuan dari pusat dari Batavia. Kan ini kan yang tadi perang di itu kan pasukan dari Serang. Iya, Serang di Banten lah gitu khususnya. Ya, bukan pasukan dari Batavia. Tetapi mereka sudah dihitung. Karangantu ditutup. Karena di sana kan pelabuhan ya. Pelabuhan. Dari Batavia kan naik kapal. Iya. Pasukan sudah ditutup. Berarti kan sudah matang rencananya. Kalau itu berhasil, pasukan dari sana nggak bisa mendarat. Gitu. Kalaupun mendarat lah pasti dapat serangan. Iya. Iya kan? Berarti kan tetap nggak bisa. Artinya semua pasukan sudah solid, sudah kompak mah tidak bisa dikalahkan. Nah, karena tadi itu faktor teknis tadi. Nah, bagaimana nih di sini? Ternyata akhirnya itu pada hari itu juga sepasukan tentara dari Batavia yang berkekuatan 1 batalion mendarat di pelabuhan Karangantu. Ini besoknya. Besok harinya? Iya, besoknya itu. Setelah menunggu kabar tidak ada, akhirnya pasukan di Serang bubar sendiri. Bubar sendiri. Bubar. Nggak terjadi penyerangan ya? Nggak terjadi penyerangan karena komandonya nggak ada. Dan keburu pasukan dari Batavia masuk ini. Ini yang memutus nih. Kedua tembakan meriam tersebut di atas sebenarnya dimaksudkan sebagai tanda kedatangan mereka. Jadi ada suara meriam, boom, boom, boom gitu ya. Nah, dan waktu yang bersamaan sebuah skuadron kavaleri juga sudah dalam perjalanan menuju Serang. Skuadron kavaleri lewat darat sudah ke Serang, pasukan dari laut sudah masuk gitu akhirnya ya. Pengiriman detasemen tentara yang kuat itu disebabkan oleh tersiarnya desas-desus yang sampai di Batavia yang menyatakan bahwa pemberontakan sudah berkobar di seluruh Banten dan bahwa Serang sudah dikepung oleh 5.000 orang pemberontak. Berita itu sudah sampai di Batavia. Jadi ada yang lewat laut, ada skuadron kavaleri lewat darat gitu. Nah, pengiriman bala bantuannya begitu kuat, kemudian pemerintah pula telah beri informasi yang samar-samar dari pejabat di Banten. Pejabat di Banten ngirim biasa telegram. Kurang jelas apa ini katanya gitu. Tetapi makanya pasukan dikirimkan ke sini gitu. Dan memang itu akhirnya berhasil. Detasemen berangkat. Setelah turun dari kapal, kompi pertama diperintahkan menuju Serang. Dari sana melanjutkan perjalanan ke Cilegon, dari Serang melanjutkan ke Cilegon ya. Ketika detasemen itu bergerak, diketahui bahwa mereka bukan sekedar penonton, melainkan partisan-partisan Terumbu dan Keganteran yang bermaksud menyerang pasukan tentara itu dalam perjalanan mereka. Nah, sudah saya ceritakan tadi, pasukan yang dari Terumbu dan Keganteran itu sudah siap membentuk ini, karena nggak ada yang mengkomando, pasukan datang juga dikiranya nonton. Pasukan dari Jakarta, dari Batavia datang lihat orang banyak itu ya lewat aja. Dikiranya mereka menonton kita kayak kita nonton pawai gitu. Padahal itu kalau ada komando kan ini nggak bisa masuk. Nah, tugas mereka sebetulnya.
gitu ya. Jadi ya, berubah semua gara-gara semua berubah. Tadi asisten presiden ini ternyata tidak ada di tempat gitu kan, dan di perjalanan ketika pulang ke Cilegon pun dihadang gitu kan, dan sampai masuk ke Patihan gitu kan, dan itu dan waktu yang lama juga. Itulah yang membuat semuanya jadi berantakan Dan seperti saya uraikan, jadi banyak yang akhirnya mengalami tidak efisien. Seperti pasukan yang sudah di Karangan tuh akhirnya malah nonton pasukan dari Batavia. Ya semua rencana itu udah kacau. Gitu. Semua sudah kacau, dan mudah-mudahan itu bisa memberi kepuasan pada teman-teman tentang faktor teknis tadi kegagalan. Karena kalau itu berhasil, Banten merdeka 9 Juli 1888, pasti waktu 17 Agustus 1945 Banten sudah menjadi negara maju. Dan waktu waktu Jepang menyerah kepada sekutu, bingung nanti, waduh mau proklamasi enggak nih, orang Bantennya udah ini. Ya kan? Barangkali itu yang menjadi bahan pemikiran dan renungan kita, betapa hebatnya perjuangan para kiai pada waktu itu dengan tekniknya, tetapi ada kegagalan gitu. Kegagalan itu berarti bukan tidak mungkin penundaan. Karena ternyata ada skenario besar berdirinya sebuah negara muslim terbesar di muka bumi, yaitu negara Republik Indonesia, yang sekarang ditunggu-tunggu harus menguasai dunia. Dia menjadi polisi dunia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Sebetulnya tugas NKRI itu dia menjadi penguasa polisi dunia. Itu cuman kitanya cuek-cuek aja, masih bodoh aja, ya seperti inilah. Padahal tugas negara Indonesia itu sudah ditugaskan untuk menjadi itu, dan itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45, menerima perdamaian dunia. Turut serta gitu. Apapun bila perlu ada perang di sana, Indonesia yang menyelesaikan gitu. Semua harus seperti itu gitu. Dan Indonesia menjadi negara terkaya dan terhebat gitu. Dan karena ditakdirkan sudah menjadi negara mayoritas muslim terbesar di muka bumi, dengan pengorbanan para syuhadanya, para kiai ini, pengorbanannya ini gitu. Jadi pada episode berikutnya kita akan coba detailnya lagi, ceritanya yang lebih seru. Karena tadi saya belum menceritakan kejadiannya perang itu kan baru gambaran sekilas saja ya. Apa sih yang mungkin yang terjadi pada yang kelompok di Cilegon segala macam kan belum tadi. Ya, belum detail kan, cuma sekilasan dong. Tiba-tiba udah nangkep yang asisten gitu ya, tiba-tiba gitu kan. Nah, malah ke Serang ya. Di Cilegonnya sendiri belum diceritain belum. Makanya tadi saya juga ini kok udah langsung ke Serang ini. Biar penasaran. Tentunya. Dan memang kan sesuai durasi, kalau semua dibahas di sini durasinya habis. Gitu. Itulah teman-teman ya, di episode kedua menguak kebenaran sejarah Geger Cilegon 1888. Tentunya akan semakin seru ya di part selanjutnya atau di episode ketiga, keempat mungkin, dan seterusnya. Banyak hal-hal yang menarik yang harus kita tahu, kita kuak gitu kan bersama Pak Bambang tentunya. Yang mudah-mudahan teman-teman juga tetap stay tune di channel ini, karena ya tadi tuh akan semakin seru, akan semakin menarik. Seperti apa sih, biar kita makin tahu, karena sebentar lagi juga akan ada peristiwa itu ya, maksudnya mengenang peristiwa itu ya. Iya, karena 9 Juli ini mudah-mudahan ya Pak Wali Kota Cilegon ini karena memang sudah rencana dan perhatian dengan peristiwa haul. Haulnya yang akan haul itu apa sih namanya haulnya? Haul. Ini nama-namanya yang akan mengenang orang-orang ini. Ya, akan dirayakan mudah-mudahan di sinilah. Mudah-mudahan kita doakan aja. Amin. Jadi biar benar-benar Geger Cilegon itu benar-benar bisa ini ya. Nah, selain itu nama-nama mereka, para suara ini juga tidak terkubur bersama namanya gitu. Tetapi nama mereka terpampang di mana-mana. Terpampang di sebuah baleho besar. Ini nggak cukup 3 baleho ini kalau ditulis ini. Iya. Ini belum tambah ini. Itu seperti pesan dari Pak Soekarno ya kan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Nah, untuk itu kita sama-sama belajar teman-teman, yang mudah-mudahan di channel ini tentunya bisa menjadi media buat teman-teman kita sama-sama belajar mengenang sejarah, terutama sejarah Geger Cilegon tentunya. Oke, Pak Bambang terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya, teman-teman tentunya tetap stay tune, karena di podcast ini juga tentunya akan ada
hal-hal lain juga tentunya sambilan gitu ya, sambil kita ngebahas sejarah, sambil kita juga ada inspirasi di dunia pendidikan juga, mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk Silogol pada khususnya. Amin. Tapi umumnya untuk Indonesia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.